Baik. Nabda. Mana yang lain? Izin. Kuliah. Biasanya satu yang syuting sini kuliah sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini dari pertemuan mempelajari kitab Al-Mi'ah Al-Urjuza Al-Mi'iyah, 100 bait perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh siapa penulisnya? Ibnu Abil Iz. Penulisnya adalah Ibnu Abil Iz, ulama terkenal di zamannya. Dan kitab ini disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang sedang kita pelajari. Beliau sekarang termasuk kibarul ulama dan pengajar di Masjidil Haramain, di Masjid Nabawi dan di Mekah Al-Mukarram. Biasanya tiap tahun ada daurah beliau. Dan ini salah satu penjelasan beliau. Pembahasan kita adalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menikah dengan banyak wanita. Disebutkan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebutkan 11. Ada yang menyebutkan berapa jumlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? 11. Sebagian lain yang mengatakan jumlahnya 13. Karena termasuk budak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam. Masuk Islam. Sehingga masuk Islam dan merdeka, sehingga diikut sertakan. Ada yang mengatakan tidak, sehingga jumlahnya kan bisa berbeda. Ini sebagian para ahli ilmu. Tapi yang 11 ini sepakat para ulama bahwa ini adalah istri Rasulullah SAW. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Kemudian Khadijah sudah wafat. Kemudian diikuti oleh setelah Khadijah siapa? Paman beliau dulu, baru Khadijah. Nah sekarang Nabi menikah. Siapa yang dinikahi Nabi SAW? Adalah dua-dua suku Quraisy. Dan Quraisy itu termasuk wanita yang mulia, terkenal. Karena di zaman dulu yang wanita itu, di antara alasannya, orang Quraisy itu sangat memperhatikan wanita mereka. Di zaman dulu, zaman jahiliyah, ketika anak dikubur hidup-hidup, mereka ternyata berhasil lolos dalam artian hidup. Allah memberikan kesempatan hidup menjadi wanita dan wanita yang mulia. Quraisyah. Dan Nabi SAW sini menikahi 2. Tapi tidak dalam satu waktu, berurut. Sauda bintu Zam'ah, nama beliau adalah Sauda bintu Zam'ah. Kemudian Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang satu janda, yang satu gadis. Nah, yang satu janda, kemudian gadis. Kalau dalam kitab itu halaman 20, Al-Hadisatu At-Tasi'atu, peristiwa yang ke-9. Zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bisaudata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Wahia Saudatu bintu Zam'ata al-Qurasyiyah. Dia bernama Sauda bintu Zam'ah al-Qurasyiyah. Dan ini wanita ini termasuk yang janda tapi sudah tua. Sudah tua. Yang satu gadis dan belum balik. Jadi seolah-olah ini bertolak belakang. Nanti disebutkan hikmah, diantaranya para ulama menyebutkan hikmah ini. Jadi Sauda ini wanita yang sudah tua, ada yang menyebutkan sudah menopause, bahasa kita sekarang. Sementara
Aisyah radhiyallahu anha masih kecil, belum balik pada saat itu. Dinikahi akad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sauda kanat inda Saqrani bin Amr radhiyallahu anhu. Sauda ini istrinya itu suaminya Saqran ibnu Amr, Saqran ibnu Amr radhiyallahu anhu. Wahajarat ma'ahu ilal Habasyah. Berhijrah bersama Sauda ke Habasyah. Berarti Sauda ini termasuk orang yang berangkat hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya. Biasanya orang yang berangkat ke negeri Habasyah itu disebut juga dengan orang yang awal-awal masuk Islam karena masih ikut hijrah yang pertama ini. Berarti mereka termasuk orang-orang awal masuk Islam. Summa 'adat famata 'anha. Kemudian ketika mereka kembali kemana? Ke negeri Makkah, dikira sudah aman, sudah tidak ada kekacauan lagi di Makkah, tidak ada penindasan. Dalam perjalanan ternyata suaminya ini meninggal. Cuma perjalanan sampai meninggal, mungkin kalau sekarang jarang karena lebih cepat. Tapi kalau dulu, bayangan kita jangan bayangan sekarang. Naik pesawat, naik kapal cepat sampainya kok bisa meninggal. Mungkin ada 1-2 meninggal di tempat kan jarang, di atas kapal, di atas pesawat, di atas mobil mungkin ada, tapi sedikit di masa sekarang. Tapi kalau dulu itu banyak karena perjalanannya berbulan-bulan dan kenyamanan tentu tidak sama dengan kenyamanan sekarang. Harus naik keledai, belum panas terik, belum dingin sekali. Kemudian disebutkan bahwa ke negeri Habasyah ini harus melewati lautan juga, jadi bukan cuma darat. Jadi melewati daratan dan lautan. Baik. Wa hajarat ma'ahu ilal Habasyati summa 'adat, kemudian kembali famata anha, dan suaminya ini meninggal, masih suaminya meninggal, suami dari Sauda bintu Zam'ah. Fatazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dari sinilah para ulama mengambil hikmah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi janda, biasanya itu jandanya itu sudah susah, bahasanya sekarang sebatang kara. Tidak ada lagi keluarga yang mau ngopeni siapa yang membiayai, sementara ini sudah tua. Sudah tua. Kemudian ini termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, perjuangannya bersama Nabi SAW, kesabaran bersama Nabi dalam dakwah. Maka Nabi berniat menikahinya sehingga ada yang menjaga mereka, mentarbiyah mereka. Nah, ini diantara hikmahnya para ulama. Jadi Nabi SAW poligami, dan di sini yang pertama, tapi di sini belum dikatakan poligami kan, karena Khadijah sudah wafat kan, jadi tidak poligami. Tapi lihat Nabi SAW menikahi janda. Maka dulu kita pernah di kampus menikah sama janda atau gadis. Berdebat, tapi debat bahasa Arab. Ini cuma untuk kafa'ah ilmiah, maksudnya mewawaskan bahasa Arab. Tapi dia harus pakai argumen. Antum tahu yang menang siapa, yang unggul? Poinnya yang unggul. Yang unggul janda daripada gadis. Karena janda banyak alasannya dan mereka semua tahu. Kalau gadis mereka hujannya cuma sedikit. Tapi yang janda lebih banyak alasannya. Sehingga dari titik poin bahasa Arab banyak bicara yang diunggulkan janda. Nah, tapi dalam Islam menikahi janda sama gadis, mana yang lebih diutamakan? Gadis. Jumhur ulama memilih gadis. Ada yang memilih janda. Karena berdasarkan janda ini lebih butuh, kasihan. Apalagi kalau ada anak-anak. Jadi dia tambahan berdasarkan kasihan ini. Ada anak, dia butuh, jangan sampai ini. Tapi secara hukum asal berdiri sendiri, berdikari, menikahi gadis lebih utama. Itulah hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu menikahi janda. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa engkau tidak menikahi yang gadis saja? Sehingga engkau bisa bercandaria dengannya. Dan Jabir punya alasan. Ternyata Jabir itu banyak anaknya. Ada anaknya masih kecil.
Nah, dia butuh yang sudah pengalaman. Nah, baik. Fatazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menikahi Saudah. Wa kana zawajuhu biha ba'da mauti Khadijah radhiyallahu anha. Maka pernikahan Nabi SAW dengan Saudah ini terjadi setelah meninggalnya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW menikahi Khadijah, tidak pernah beliau poligami. Sehingga ada yang membawa hadis ini, dianjurkan tidak poligami. Rasulullah SAW tidak mempoligami Khadijah. Kemudian yang berpoligami menjawab, yang dijadikan hukum itu hukum terakhir. Karena waktu itu Khadijah di Makkah, sementara Nabi di mana? Di Madinah, dan beliau poligami. Dan hukum terakhir itu yang diambil daripada hukum yang awal. Nah, itu alasan yang orang jago-jago sekedar cuma membesarkan kata poligami singgung-singgung tapi nggak berani bergerak. Nah, baik. Karena di urf kita tidak biasa poligami. Dulu ya, tapi zaman sekarang semenjak ada larangan PNS, ASN menikahi poligami, akhirnya yang enggak ASN, enggak PNS juga ikut kena getahnya, dan syaratnya banyak sekali. Boleh dibaca kalau ada yang di KUA syarat poligami. Salah satunya surat izin istri pertama. Baik. Dan ini susah dapatnya. Baik. Jadi itu menikahi dengan Saudah, dan Saudah ini disebutkan bahwa beliau sudah tua dan menopause, itu cirinya. Dan ini apa yang Rasulullah SAW dapat dari beliau, bagaimana beliau menikahi Saudah, itu diantara hikmahnya. Karena beliau akan menikahi Aisyah. Aisyah ini dengan Saudah ini satu kelompok teman baik. Aisyah kan masih anak-anak, sehingga seolah-olah ada istri yang sama-sama istri yang saling membantu. Diantara hikmahnya para ulama. Karena Aisyah disebutkan Nabi SAW itu bermimpi ini adalah istrimu. Digambarkan Aisyah masih kecil. Dan mimpi para nabi apa? Hak, benar, bukan main-main, bukan bunga tidur. Sehingga diantara hikmahnya para ulama ketika mereka mengulas, Saudah ini sudah senior. Jadi ketika nanti menikahi Aisyah, ada yang menemani Aisyah. Dan ini dua teman akrab, suka bermain dengan Saudah. Suka bermain dengan Saudah. Baik. Kemudian berikutnya pernikahan Nabi SAW, wal hadisatul ashiratu, pernikahan yang berikutnya yang ke-10, aqduhu ala Aisyata binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Akad Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kalau ada yang memperhatikan, yang pertama zawaj, yang kedua akdun. Siapa tahu bedanya? Kalau yang pertama sama Saudah itu hubungan suami istri langsung. Tapi kalau sama Aisyah cuma akad saja, akad pernikahan. Jadi kalau ada yang menuduh Nabi SAW dengan tuduhan tidak benar, Nabi ini suka anak kecil, masih kecil, belum balik, maka ini terbantah. Yang adalah hanya akad saja. Kalau kita di Indonesia seperti istilah nikah apa? Nikah gantung. Masih kecil sudah dinikahkan, ada. Itu boleh, salah satunya ini. Tapi kata para ulama dengan catatan laki-lakinya itu sudah balik duluan. Sebagaimana Nabi SAW. Ada yang menikahkan masih kecil, dua-dua belum balik, maka ini tidak patut. Sebagai ulama mengatakan tidak sah. Nah, beda kalau laki-laki sudah balik, wanitanya belum, tunggu nanti wanitanya sudah balik. Nah, baru itu dilangsungkan pernikahan, resepsi bahasanya. Ini baru akadnya. Seperti itu. Jadi ada istilah para ulama, kawin gantung, kamu sudah menjodohkan kalian berdua semenjak kecil. Sebagai ulama ini mengatakan tidak sah karena belum balik. Beda kalau laki-laki sudah balik, karena yang berpegang tanggung jawab laki-laki. Dia bisa menunda dan dia mau. Laki-laki dia mau, saya bisa bersabar. Nanti saya tunggu. Maka Nabi SAW mengakad dengan Aisyah radhiyallahu anha.
Dan ini boleh terjadi di zaman sekarang ini, boleh. Jangan orang tua itu buat susah. Contohnya lagi yang satu lagi sekolah. Di sekolah belum bisa bertemu jauh, LDR. Tapi nikah dulu. Sehingga bebas dia mau bicara. Siapa itu? Istrinya kok, bukan orang asing. Dan ini lebih baik daripada saling tunggu aja ya 2 tahun lagi. Ternyata sudah nikah. Sudah ada yang melamar. Mendingan di nikah dulu. Dalam artian saya mau akad, nanti tunggu 1 tahun ya, 2 tahun. Atau ketika pasangannya lagi sekolah sampai menamatkan pendidikannya. Ini bagus. Ini salah satu solusi kalau khawatir anaknya diganggu oleh siapa? Godaan-godaan yang lain. Pria-pria yang lain atau wanita-wanita yang lain. Oh jangan, saya sudah beristri, sudah nggak boleh macam-macam. Masa nggak kelihatan ada di kampung misalkan. Dan seterusnya. Ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam maslahat yang ada di baliknya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad jara al-musannifu ala anna aqdahu ala Aisyah kana ba'da zawajihi min Saudata. Dan penulis kitab ini Ibnu Abil Iz mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi menikahi Aisyah setelah menikahi Sauda. Jadi bukan dalam satu apa? Dalam satu akad, satu resepsi, dua-dua. Sekarang pertanyaan, bolehkah menikah langsung 2 istri sekaligus? Boleh tidak? Kan di Indonesia ada banyak. Boleh tidak? Ada 2 pengantinnya. 1 laki-lakinya, 2 istrinya. Boleh tidak? Boleh, yang penting harus berurutan akadnya. A dulu saya terima. Jangan saya terima nikahnya fulana binti fulan wa fulana binti fulan. Nggak bisa. Harus 1 dulu, selesai sah. Senang. Berikutnya pengantin kedua, ganti. Nah ini boleh kata ulama. Tapi kalau digabung tadi, nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Berikutnya itu sebagian pendapat ulama ya. Walaupun sebagian yang lain ada yang mengatakan tidak masalah. Karena dikiaskan dengan membeli. Saya mau beli 2 juruk. Boleh tidak langsung 2 juruk? Saya beli 2. Boleh tidak? Boleh, kan ijab qabul juga. Tapi sebagian ulama mengatakan ini manusia, bukan buah. Dan seterusnya. Baik. Kemudian wal jumhur ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqada ala Aisyata qabla dukhulihi bi Saudata. Nah, ini jumhur. Tapi jumhur mengatakan bahwa jumhur ulama dan jumhur ahli sejarah bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah bahkan sebelum Nabi menyentuh Sauda. Memang akad dengan Sauda sudah. Tapi Nabi menyentuh Sauda itu belum. Kemudian sudah menikahi Aisyah. Ini menurut siapa? Pendapat mayoritas ahli sejarah. Berarti pemahamannya ada ulama mengatakan sudah Nabi sudah berhubungan suami istri dengan Sauda beberapa hari baru kemudian menikah sama Aisyah. Tapi jumhur memilih belum. Sama Sauda belum. Kemudian Nabi SAW melamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di antara hikmah disebutkan tadi lah. Kenapa Aisyah ini dilamar oleh Nabi SAW? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah Nabi ingin membangun hubungan erat dengan bapaknya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini pembesar kaum, umurnya juga tidak jauh dengan Nabi SAW. Pembela Nabi, senantiasa membesarkan Nabi, sehingga untuk lebih mengeratkan apa? Anaknya dilamar. Sehingga hubungan Nabi SAW dengan Abu Bakar bukan cuma sahabat, tapi apa? Mertua dengan menantu. Dan ini kan hubungannya semakin dekat, lebih erat lagi. Makanya dahulu ketika Nabi SAW mau hijrah, tapi ini masih sembunyi-sembunyi, masih rahasia. Nabi datang ke rumah Abu Bakar di siang hari. Siang hari ini kayak waktu istirahat, qailulah.
Dan Nabi jarang keluar di waktu itu karena waktu istirahat. Ketika Nabi bertamu, Abu Bakar heran. Ini pasti ada hal yang tidak main-main karena Nabi tidak biasa bertamu di siang hari di mana orang istirahat karena Nabi tidak suka. Sebagian ulama menghukumi makruh. Tapi Nabi berkunjung ini tidak main-main. Kan musim panas ini. Musim panas. Kata Nabi SAW, keluarkan semua keluargamu. Jadi nggak ada boleh tahu. Jangan sampai ini bocor kepada Quraisy. Saking hati-hatinya Nabi SAW. Keluarkan semua keluargamu dari rumah ini. Maksudnya cuma Abu Bakar juga. Mengumpat mata. Dulu nggak terkenal ada zaman sebagaimana sekarang ada kamar yang anti apa? Kedap suara terdengar di luar. Atau kamar-kamar yang nggak mungkin orang masuk sebelum ngetuk. Dulu cuma batu tanah biasa. Jadi jangan terbayang kita dengan sekarang. Sehingga dikeluarkan. Kata Abu Bakar, demi Allah, semua sudah keluar kecuali istrimu. Semua tidak ada di rumah kecuali istrimu. Nah, Nabi SAW tidak komentar setelah itu. Artinya nggak apa-apa kalau Aisyah di rumah. Bisa jadi dia mendengar atau tidak itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Di antaranya karena Aisyah itu masih kecil, masih polos. Jadi tidak ada istilahnya itu Nabi mau berangkat ke Hijriah. Nah, kemudian kan ini waktu apa? Waktu istirahat. Ya kan nggak keluyuran, apalagi wanita dulu. Ya nggak keluyuran siang. Nggak kuliah misalkan, nggak ada belanja siang, nggak terkenal. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan hajatnya kepada Abu Bakar. Jadi itu diantaranya. Fa'aqada 'aqdahu 'alaiha wa lam yadkhul biha. Maka Nabi SAW itu melangsungkan akad dengan Aisyah sebelum Nabi berhubungan suami istri dengan Saudah. Berhubungan suami istri dengan Saudah. Ini boleh. Naam. Ini juga ada pelajaran berharga. Tadi isyarat yang boleh menikahi langsung dua wanita tapi berurutan. Walaupun cuma akad saja kan. Nah, isyarat tadi. Kemudian summa dakhala sallallahu alaihi wasallam bisaudata. Kemudian setelah menikahi Aisyah baru Nabi SAW berhubungan suami istri dengan Saudah. Hada qaulul jumhur. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Wasohahahu dan disahihkan. Disahihkan itu sepakati, disetujui oleh siapa? Jama'atun min ahli ilm. Jamaah banyak dari para ulama ka Abi Nuaim al-Asbahani. Abi Nuaim al-Asbahani. Siapa yang tahu kitab terkenal Abu Nuaim al-Asbahani? Terkenal. Apa? Ya, ahsantum. Hilyatul Auliya. Kisah-kisah para wali. Orang-orang soleh, orang-orang sufi dimasukkan sini. Termasuk kisah menakjubkan, kisah aneh dimasukkan. Ini penulisnya Abu Nuaim al-Asbahani. Al-Asbahani itu daerah mana kalau sekarang? Iran. Jadi banyak ulama itu daerahnya Iran, Irak, main-mainnya di situ. Nah, wa Abil Fida Ibnu Katsir rahimahullah, dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga ahli sejarah terkenal, selain ahli hadis, ahli tafsir, beliau juga ahli sejarah. Siapa yang tahu kitab Ibnu Katsir yang terkenal? Al-Bidayah wa Nihayah, dari awal dan akhir. Bayangkan judulnya, dari awal sampai akhir. Dari awal kehidupan sampai di zaman beliau, dan beliau menyebutkan juga hari kiamat karena berdasarkan wahyu. Beliau enggak menyebutkan zaman kita sekarang, tapi hari kiamat, tapi beliau menyebutkan sampai di zaman beliau. Dan beliau pernah menceritakan bahwa di suatu masa itu air laut itu turun, apa namanya? Turun, apa istilahnya itu ya? Surut. Dan itu sepanjang pantai banyak ikan, kemudian mutiara disebutkan macam-macam lah, sampai harta benda berharga. Pernah kejadian. Di zaman beliau mencerita, dan orang terheran, kok bisa ini? Enggak biasa.
Surut, tapi surutnya jauh sampai ikan menggelepar di mana? Di atas pasir, kemudian mutiara, barang-barang peninggalan orang-orang terdahulu sampai terlihat. Dan beliau menceritakan itu terjadi di zaman beliau. Siapa? Ibnu Katsir, beliau menceritakan. Dan pendapat ini dipilih oleh ulama bahwa Nabi SAW setelah menikahi Khadijah baru beliau melangsungkan hubungan suami istri dengan siapa? Saudah. Baik. Kemudian beberapa waktu kemudian Saudah ini menyerahkan malamnya karena dia sudah tua, setelah di Madinah ini ya, diceritakan setelah di Madinah menyerahkan malamnya ini Saudah, bahwa gilirannya ketika Nabi berkunjung ke istrinya malamnya dikasih ke Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari seluruh istri yang dapat satu malam kan ganti-gantian. Aisyah dapat 2 malam. Nah, siapa yang ngasih? Saudah. Dan ini harus izin di antara istri, kan ini bagian keadilan. Makanya kalau sudah punya 2 istri, 3 istri harus ada jadwal. Enggak sembarangan, saya mau pengen di sini, saya mau pengen di sini, nggak bisa, harus sesuai jadwal. Jadi itu berat, makanya nggak sembarang poligami itu. Coba poligami, banyak kejadian. Beda pulau, istrinya memang dai tapi pulau. Di sini dia lama sebulan, istrinya cuma karena berkunjung ceramah cuma 1 kali 2 kali. Ya memang istri itu ridho. Tapi kan kadang-kadang terpaksa ya, mau nggak mau. Kalau nggak ya sudah nggak jadi. Kadang-kadang terpaksa, padahal terpaksa itu nggak bisa. Tapi itulah harus berkorban. Maka suami itu, kalau misalkan ini dia bagi adil, misalkan selang-seling mau apa, sepekan, terlalu lama. Nanti siapa yang mau pesan air? RO misalnya pesan mau antar saya belanja, misalkan siapa? Jadi kadang-kadang ada 1 hari atau 2 hari. Dan sebagai isyarat menikahi istri itu dianjurkan untuk berdekatan tempatnya, tidak berjauhan. Karenanya rumah-rumah istri Nabi SAW itu berdekatan, tidak berjauhan. Maksudnya Madinah di pelosok sana, kamu memang di Madinah, kamu di ujung sana, kampung sebelah ya. Tidak, tapi minimal berdekatan sehingga bahasa modernnya mobilisasi keluarga itu lebih mudah. Dan ini orang yang mau mempraktikkan poligami harus perhatian ini. Banyak yang praktek itu beda apa? Beda daerah, sehingga di sini sepekan, di sana cuma datang sehari 2 hari terus ditinggal lagi misalkan. Ini agak susah. Ini agak susah. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Termasuk di pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan, kalau malamnya itu digilir, harus pakai jadwal. Jangan seenaknya. Kalau mau keluar safar, bukan keluar ke pasar ya, safar perjalanan jauh, itu bagaimana? Siapa yang mau dibawa atau siapa yang mau ditinggalkan? Kalau mau ditinggalkan nggak masalah, sudah saya saja sendiri yang berangkat. Kalau mau dibawa, maka itu harus qur'ah. Qur'ah itu semacam stand. Siapa yang menang dia yang berangkat. Qur'ah. Qur'ah ini kalau tidak terjadi kesepakatan, yang adalah Qur'ah. Kesepakatan itu gini. Oke lah, kalau berangkat ke sini, kamu yang saya bawa. Nanti mau safar berikutnya, nanti kamu gantian. Ini kalau terjadi kesepakatan, kan belum tentu. Masa dia ke safarnya jauh, ke luar negeri, ini cuma safar sebelah daerah, saya nggak mau, harus ke luar negeri. Kan bisa saja nggak setuju. Maka mau nggak mau Qur'ah. Kalau nggak ada kesepakatan, Qur'ah itu diundi. Kalau cuma 2 orang di apa namanya ini? Sutennya. Suite. Nah, siapa yang menang? Jadi setiap ada yang berangkat siapa yang menang? Atau tadi terjadi kesepakatan, tapi kan semua nggak mau. Itu ke luar negeri kemarin ya, sekarang safar ke luar negeri juga dong. Nah, kan akhirnya minta sama begitu. Akhirnya ada dalam Islam undian.
Dan diundi inilah jalan terakhir. Nah ini diantara hadis Nabi SAW kita pernah mendengar, kalau sekiranya seorang muslim tahu tentang sholat subuh, niscaya dia akan pergi merangkak walaupun diundi. Ini menunjukkan jalan terakhir, memang jangan sampai ketinggalan. Betul-betul orang mau dapat. Itu maksud orang, kalau dia tahu keutamaan apa yang ada dalam sholat subuh, dia akan berangkat. Walaupun merangkak, walaupun diundi, itu istilahnya memang betul-betul mau berangkat. Bukan sekedar kesempatanmu sekarang, silakan berangkat. Tidak, tapi saya mau, tapi karena terhalang, maka harus diundi. Sampai segitu Nabi SAW mengumpamakan. Oleh karenanya, pernikahan Nabi SAW itu penuh keberkahan. Kemudian kita singgung sejenak, apakah Nabi SAW mengadakan walimah? Nah, walimah, makan-makan, pesta. Waktu di Mekah tidak ada dalil secara tegas dan rinci Nabi SAW tidak mengadakan walimah semacam pesta. Kenapa? Saya pengen tahu. Karena ini masih di Mekah. Di Mekah ini masih negeri mana? Negeri kafir. Nabi SAW baru meninggal siapa? Abu Thalib, pembesar kaum. Baru meninggal Khadijah yang punya harta. Nah dia mengadakan pesta, Nabi SAW belum banyak, belum punya ini untuk mengadakan ini. Maka pada zaman Nabi SAW tidak ada penjelasan secara rinci Nabi mengadakan walimah. Yang ada penjelasan rinci Nabi mengadakan walimah ketika Nabi menikahi istri-istri beliau di mana? Di kota Madinah, baru ada walimah. Oleh karenanya ada sebagian ulama mengatakan walimah di awal-awal itu tidak wajib. Tapi ketika sudah turunkan syariat baru yang terakhir, walimah itu hukumnya wajib. Aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Nanti ada yang bertanya, masa seekor kambing mahal loh? Itu hanya sekedar contoh, karena di orang Arab, orang sudah punya kambing satu ketika walimah itu sudah termasuk yang paling ringan. Karena dulu orang ngembala berapa? Itu satu apa? Satu lembah. Makanya satu kambing itu sudah standar minimal. Itu standar Arab. Beda dengan kita urfnya di Indonesia. Standar kita apa? Gorengan. Jadi adakan walimah walaupun hanya gorengan. Antum pernah dengar nggak kejadian nyata ada yang menikah gorengan, pisang goreng. Pisang goreng ininya apa namanya? Makanan tidak. Cuma itu yang dia mampu. Tapi semoga itu menjadi pernikahan yang diberkahi. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara buruknya orang mengadakan walimah, syarut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Kok bisa? Padahal dihukumi wajib toh. Kok bisa jadi buruk? Ada alasannya. Kenapa walimah itu bisa jadi buruk? Karena diundang orang yang tidak berharap datang, sementara tidak diundang orang yang berharap sekali datang. Siapa itu? Yang diundang orang kaya. Padahal tadi potong kambing, tiap hari saya singgah di Sate Kelata Jalan Mugiri. Sudah biasa makan kambing. Ketika makan kambing sudah biasa. Coba bikin habis waktu senggang saya saja. Enggak terlalu berharap. Tapi orang susah berharap sekali kan. Cuci mata, cuci perut, macam-macam. Semua dicoba semua walaupun sedikit. Sehingga ada yang buat trik untuk makan di walimah. Jangan ambil nasi banyak-banyak. Sedikit aja. Nah kemudian ganti. Silakan pilih lauknya macam-macam. Sampai segitunya. Dulu awal-awal kalau orang di kampung-kampung yang diambil nasinya banyak, akhirnya nggak kemakan yang daging sana, ikan sana. Makanya itu trik, bisa dipraktekkan. Nah itu disebutkan kenapa Nabi SAW menyebutkan seburuk-buruk makanan itu makanan walimah di walimah, karena tadi yang diundang hanya orang kaya, padahal dia sudah biasa makanan. Sementara orang susah, dia apa? Ya diundang, padahal berharap sekali, jarang-jarang makan daging, ikan, dan seterusnya. Sayur ini jarang-jarang. Biasa ketemu sayur ini hari raya, itu pun di rumah orang, bukan di rumah sendiri. Kan ada sampai segitu.
Kita yang tinggal di Jogja, di kota yang sekarang mungkin biasa, tapi orang-orang di desa kasihan. Bisa. Makanya itu. Kenapa sampai yang diundang orang kaya? Di antara yang disebutkan para ulama, karena ada kesombongan dalam pernikahan. Lihat nih, saya ngundang catering ini, macam-macam menu kan. Bahkan kan harga menu kan bisa dipilih sekarang. Mau catering yang mana? Seharga mana? Langsung masak di tempat, tinggal ngambil-ngambil, ada pemanasnya langsung atau gimana? Prasmanan kan juga beda-beda. Menunya apa saja? Beda-beda. Itu alasannya karena dapat nilai ingin membanggakan. Kalau orang miskin ya sedikit aja ya wow. Tapi kalau orang kaya pengennya lebih, itu salah satu alasan yang tidak baik. Makanya disebutkan batas minimal walimah itu 3 hari. 1 adalah wajib, hari kedua dan ketiga dianjurkan. Tapi tadi dianjurkan itu karena diundang orang-orang apa? Miskin, maka dianjurkan supaya mereka ikut makan yang enak-enak, senang semuanya. Tapi kalau diundang orang-orang kaya toh memang 3 hari 3 malam, tapi yang diundang orang-orang kaya saja, maka ini jadi kesombongan. Yang wajib tadi 1, kedua, ketiga ini jadi kesombongan, maka tidak boleh. Hari kedua. Nah, kita pernah dengar di Indonesia ada pernikahan 7 hari 7 malam kan? Pernah dengar? Ada. 7 hari 7 malam, ada. Dan ini tentu melampaui batas. Ini buang-buang harta, kesombongan. Dan ini tidak sukai dalam agama kita yang mulia. Maka nanti kalau walimah apa? Ya tadi, minimal walimah walau 1 kambing. Kalau tidak ada kambing apa tadi? Turun, ayam-ayam, turun. Kalau tidak ada ayam apa? Telur-telur, turun. Kalau tidak ada ya sayur-sayur, enggak masalah. Kalau tidak ada gorengan. Mungkin itu alhamdulillah mungkin masih bisa lah gorengan. Walaupun ngutang lah minimal ada yang dimakan. Kalau cuma air putih ya mau gimana lagi misalkan. Tapi boleh saja kalau cuma air putih. Tapi itu kan bukan makanan, cuma minuman. Sementara walimah itu makanan di hari pernikahan harus ada makanan. Makanan ya kita paling minimal apa? Gorengan. Nah, mungkin kita di sini nggak biasa. Kalau di orang Arab berarti minimal apa? Kurma. Nah, kurma. Tapi kurma sudah biasa. Kalau di sana terkenal itu makanan yang paling baik itu semacam bubur, tapi bubur ada isi daging. Dan ada bumbu khasnya. Wah, ini sudah namanya sarit terkenal. Kalau kita di sini bubur ayam mungkin. Sudah biasa. Nah, dan seterusnya. Kemudian alasan berikutnya, kenapa yang diundang cuma orang-orang kaya? Berdasarkan uruf kita ya, budaya kita. Karena biasa di pernikahan itu ada kotak amplop. Sehingga dia berharap yang diisi di amplop adalah yang tebal-tebal. Ini pernah kejadian langsung di salah satu pernikahan di Jogja. Diundang. Di depan saya ini selfie begini. Terus dia kasih ke pengantin itu 1 amplop besar. Amplop besar ini tebal gini. Akhirnya kerumunan itu jadi apa? Berhenti. Padahal dikatakan oleh MC-nya itu cepat-cepat. Sehingga berhenti semua dan akhirnya pasang, amplopnya besar sekali. Pengantinnya mau masukkan ke dalam saku, nggak cukup. Bayangkan, pas saya di belakangnya, hati saya mau taruh di mana, nggak bawa amplop. Bayangkan, persis di belakang sehingga orang langsung lihat. Kalau jauh kan beda kan? Kalau masih jauh kan bisa bersembunyi di balik bahu-bahunya orang. Siapa sih itu? Siapa? Ini pas persis di belakang berhenti. Dan dia ngasih amplop. Tebal lagi. Nah, bagaimana yang di belakang nggak bawa amplop? Mau taruh di mana muka saya? Ada sampai segitu. Nah, ada yang mengharapkan amplop. Maka amplop ini adalah sebenarnya hadiah, maka tidak boleh Kemarin saya ngisi 100.000 kok pernikahan anak saya tinggal 50.000, ada yang sampai protes. Di Facebook bahkan didapatnya di kampung, diobrol di Facebook. Itu kurang ajar, saya ngisi 200.000 dipulangkan ke nikahan anak saya tinggal 50.000.
Diprotes. Bukan cuma uang, bahkan beras, ayam yang dibawa dihitung. Sebagian ahli ilmu termasuk di mazhab Syafi'i itu bisa jadi karena uruf sudah begitu, itu boleh jadi dibenarkan. Tapi mayoritas ulama tidak membenarkan. Ya hadiah. Maka pernikahan walimah itulah pernikahan untuk membuat orang-orang susah senang, bergembira. Ada yang ketika musim pernikahan banyak yang pusing. Duh, ngisi amplop lagi. Kan ada yang sampai, ada pernikahan ini, pernikahan itu nggak habis kan? Karena apa? Mau balas dulu. Jadi dianggap pemberi hadiah itu jadi apa? Utang. Dan jumhur ulama tidak merestui hal ini. Mayoritas ulama. Ini tidak bagus. Maka yang ada berikan hadiah. Disebutkan oleh Nabi SAW. Memberikan hadiah itu. Berikan kalau engkau buat makanan. Kuah, perbanyak kuahnya. Aksir marokotan. Sehingga engkau bisa memberikan apa? Kuah kepada saudara. Disebutkan dalam hadis yang lain, walaupun cuma kikil kambing, kaki kambing, padahal kaki kambing di Arab itu nggak dianggap. Kan jeroan macam-macam kambing di Arab dengan di ini tuh dibuang, tapi diumpamakan kikil kambing itu paling rendah, tanda petik. Maksudnya paling, ya minimal hadiah kecil apapun. Maka jangan sungkan untuk memberikan hadiah. Jangan sungkan harus hadiahnya mahal-mahal, sesuaikan kemampuan. Memberikan hadiah juga jangan sampai berhutang. Sehingga suatu saat ketika dia ada hajatan, dia tidak berharap-harap mudah-mudahan hadiah saya dulu dibalikkan karena saya sudah berhutang. Berhutang banyak untuk membelikan hadiah tersebut. Akhirnya repot sendiri. Maka ini tidak baik. Tidak baik. Jadi dalam sistem sosial pernikahan di urf kita ada banyak kekurangan dan kritik dari sisi tersebut. Dari intinya walimah itu adalah makan. Jadi bukan acara yang lain. Jadi sambutan dipersingkat. Paham enggak? Ini sambutan si fulan, sambutan sampai ada 4 kali sambutan. Kapan makannya? Sampai ada yang mengatakan itu kuah ikan sudah kering. Karena dikipas-kipas angin kan sudah lama, akhirnya kering kuahnya. Sampai segitu, ada yang bilang segitu. Jadi kata-kata sambutan dipersingkat karena nilainya untuk bersenang-senang, memberikan ucapan, bahasanya doa restu dan senang-senang makan-makan. Alhamdulillah di pernikahan si fulan kita makan-makan. Jangan sampai memperlama. Alhamdulillah di agama kita ada kan di sebagian tempat itu ada doa. Doanya panjang sekali. Maka kalau doa makan ini jangan lama-lama. Doa makan akan dipimpin oleh ustadz ini. Ternyata doanya lama. Padahal langsung Bismillah saja, enggak usah dipanggil-panggil. Jadi kalau ada antum mau pernikahan, enggak usah undang yang ingin membacakan doa makan. Langsung saja MC dipersilahkan untuk mencicipi hidangan. Cuma mencicipi enggak makan. Nah, disilakan untuk bahasanya? Menyantap hidangan yang ala kadarnya padahal mewahnya luar biasa. Langsung saya disilakan mencicipi hidangan yang telah disediakan. Nah, gitu. Dan seterusnya. Jadi masalah amplop tadi tidak wajib. Minimal kalau nggak kasih amplop, kasih apa? Hadiah ringan-ringan saja. Gelas mama papa. Enggak tuh. Gelas mama papa ringan kan dia senang. Wah, sudah jadi mama papa sebentar. Atau gelas-gelas, piring-piring, alat rumah tangga karena dia akan jadi rumah tangga baru, ya itu butuh kan. Daripada beli gelas, sudah ada gelas sudah disediakan. Alhamdulillah. Yang ringan-ringan saya tidak harus mahal. Nah, tidak harus mahal. Ada hadiah itu gelasnya ditulis namanya sendiri, nama pemberi. Ada, itu belum tahu. Ada, jadi loh kok ini bukan mama papa tapi nama dia supaya dia ingat ini hadiah saya dulu. Nggak apa-apa sih, ini kenang-kenangan dari fulan ini, unik misalkan, nggak apa-apa. Baik, maka memberikan hadiah itu di dalam pernikahan itu boleh bahkan dianjurkan, tapi bukan
datang. Kemudian persoalan pernikahan Nabi SAW tidak dikenal itu ada biduan wanita. Organ tunggal. Apalagi organ tidak ada. Paling ringan diberikan uzur itu ada rebana. Rebana itu diperbolehkan di pernikahan dan hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Rebana. Terus siapa yang menyanyi? Yang menyanyi, yang berdendang itu adalah anak-anak. Jadi belum balik. Itu anak lah. Laki-laki atau perempuan yang terkenal itu perempuan bukan laki-laki. Karena laki-laki nggak mau. Siapa yang mau berdendang? Anak-anak perempuan yang lucu-lucu itu. Itu minimal, bukan yang sudah balik. Kalau sudah balik kan make upnya sedemikian rupa. Belum pakaiannya disediakan, maka ini sudah berlebihan. Minimal tidak ada apa? Tidak ada musik. Tidak ada bidu wanita. Ini lebih baik. Karena tujuannya tadi apa? Untuk makan-makan misalkan. Makan-makan doa Rasul, setelah itu pulang langsung. Jadi jangan banyak protokoler. Sekarang aduh protokolernya terlalu apa? Terlalu ketat. Yang tadi sambutan kepanjangan dan seterusnya. Jadi kemudian dianjurkan untuk wajib satuan terpisah. Jadi ini laki-laki dan perempuan tidak berbaur. Karena banyak orang asing. Yang sampai CLBK ada mantan datang. Ya mantan cuma ketemu dengan mempelai prianya saja kan bagus kan. Banyak sekali video itu apa. Yang mantan datang akhirnya peluk-peluk istri. Orang nangis-nangis ada istrinya sampai kabur. Ada yang sampai pingsan. Macam ada nangis kok datang. Ini karena ini. Satuan terpisah. Jadi laki-laki, perempuan. Nah ini yang terbaik dan ini diusahakan. Ringkas saja. Kalau misalkan nggak bisa organ tunggal, ini gimana nih? Ya paling minimal muter suara alam. Burung-burung berkicau jadi segar orang makan. Nggak panas ada suara alam atau kalau tidak bisa minimal diperingan sekali. Ada yang nanya belum lama ini. Pestanya November. Gimana ini sebentar ada rapat keluarga. Maunya organ tunggal. Ya ada apa namanya itu semacam piano itu. Ya elektron itu. Dan ada penyanyinya. Pokoknya apa usahakan nggak ada. Akhirnya dikasih saran akapela. Jadi nggak ada musik. Akapela pun nyanyian ucapan selamat. Nah, ini paling ringan sekali. Walaupun dia ada suara-suara mulut yang bunyi-bunyi kayak bunyi-bunyi musik, itu paling ringan daripada sudah ada alat musik sendiri. Itu tidak dianjurkan dalam pernikahan. Makanya banyak kejadian di pernikahan ada kakek-kakek joget sarungnya turun. Terus ada yang sedang joget di depan, istrinya datang untuk apa? Dijewer, kemudian turun. Joget sama bidu wanita macam-macam kan. Kemudian pas lagi nyanyi-nyanyi ada tiba-tiba kerasukan laki-laki jogetnya nggak beraturan. Sampai sambar sana, sambar sini, kursi-kursi di tebas sana, tebas sini dan seterusnya. Ini bagian dari syariat Islam yang dicegah hal-hal seperti ini. Sederhana dan jadikanlah uang pernikahan itu untuk persiapan bangun rumah tangga. Belum mau ngontrak peralatan rumah tangga. Alhamdulillah kalau bisa bangun rumah, sudah beli tanah. Maka jangan dihabiskan untuk sekedar satu hari kemudian pergi begitu saja. Pergi begitu. Walaupun alasannya ini akan diingat sepanjang masa sebagai kenang-kenangan. Kenangan-kenangan apa ketika sudah berumah tangga hilang semua. Kan muncul, oh kamu ternyata begini ya, kamu ternyata begitu ya. Mana ada ingat pernikahan dulu kita sampai muter sapi guling, kok kamu nggak ingat itu sudah nggak diingat lagi. Jadi alasan untuk menjadi pengingat apa? Pengingat ini akan di hari tua itu nggak ada. Yang akan diingat adalah pergaulan sehari-hari yang itu setiap hari dan itu lama. Jadi bukan untuk waktu itu pernikahan sapi puter misalkan. Sampai sedikit nggak ada yang ingat itu. Kalau sudah saling marahan suami istri, apalagi sampai lempar piring dan gelas, nggak ada lagi ingat pesta itu dan seterusnya. Dan
seterusnya. Maka inilah pernikahan Nabi SAW dengan kesederhanaan. Kemudian beliau tidak menghambur-hamburkan uang, apalagi pernikahan sampai harus utang. Biasa pernikahan berapa M, kalau kita diuangkan 30 M, 50 M. Ada yang sampai harus akhirnya dikejar-kejar debt collector setelah itu. Ada yang diusir bapaknya karena ternyata rumah bapaknya digadaikan di bank untuk diharap-harap uang anaknya, padahal sertifikat rumah digadaikan ke bank. Bank datang, ini untuk apa? Sertifikat bapak di bank, harus bayar bunga dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Dan pernikahan itu pesta, resepnya sederhana, yang penting bisa berbagi bersama kebahagiaan kepada tadi orang-orang susah. Tidak apa masalah menggunakan orang-orang kaya, tidak masalah. Tapi jangan lupa orang-orang yang susah, karena mereka yang betul-betul merasakan kebahagiaan, yang merasakan makanan-makanan yang jarang, hampir-hampir setahun sekali. Hampir-hampir setahun sekali itu hari raya, kalau nggak pernah ada yang mengundang ke pesta. Misal, jangan diundang si fulan, nggak pernah ngasih amplop misalkan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan? Ini pernikahan Sauda dan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebenarnya kapan waktu yang dianjurkan dalam hubungan antara paling karena biasanya kalau di ada pernikahan biasanya siang, tapi itu adalah suka bikin usaha kita lalai gitu. Kemudian yang kedua, apakah memisah antara tamu hikmah dan waktu wajib? Kalau misalnya dari bulan itu bikin. Baik. Ini yang pertama. Kapan waktu yang bagus? Waktu yang bagus itu ini sebenarnya tidak ada batasan dari sisi syariat. Dari sisi syariat adalah ketika waktu sholat, ya sudah sholat. Cuma kan nggak mungkin sudah pakai makeup pengantin. Yang ibu-ibu ke pesta sudah pakai ini baju, gimana mau wudunya misalkan, ternyata berbagai macam alasan. Maka yang paling bagus itu di luar waktu sholat atau akan susah untuk menyentuh waktu sholat. Contohnya bisa jam 10 atau bahkan jam 9 semenjak akad nikah terus resepsi, kemudian undangnya bergiliran misalkan. Ada yang datang jam 10, ada yang datang jam 9 langsung resepsi, akad biasanya kan langsung sekalian. Ada yang datang jam 10, selesainya setengah 12 sebelum zuhur, 15 menit atau 30 menit. Ini lebih bagus. Sisanya kan tugas panitia. Panitia buat mereka udzur pada saat itu diakhirkan mungkin jamaahnya, karena ada barang-barang nih khawatir kucing-kucing, ayam-ayam tiba-tiba datang, sisa makanan semua diembat misalkan. Atau setelah Isya, paling ringan. Isya jam berapa? Jam 7 kan, berarti setengah 8 mulainya, atau jam 8 lah. Selesainya mungkin sampai jam 10, ya sudah. Paling 2 waktu itu yang dianjurkan. Jangan ambil waktu siang. Siang kasihan panas, kemudian sebentar lagi asar, terlalu capek. Jadi kalau pagi, sehingga orang-orang ke pesta biasa istirahat kan, setelah zuhur langsung istirahat, sudah makan dan seterusnya. Kecuali kalau belum kenyang tadi di pesta, ya dia nambah lagi di rumah. Baik. Jadi itu kalau yang mau menyelenggarakan pesta, nah itu dianjurkan. Kemudian wajibkah membuat hijab ya? Baik. Sebenarnya boleh jadi tidak wajib. Itu membuat hijab itu dianjurkan. Hanya saja satuan terpisah. Cuman kan satuan terpisah tidak menjamin. Ibu-ibu suka nyelonong ke barisan laki, laki-laki juga nyelonong. Maka satuan terpisah itu bahasanya adalah antisipasi supaya terarah. Jadi kalau laki-laki fokusnya di sini, perempuan di sini, itu paling bagus. Paling bagus. Tidak wajib, tapi kalau bisa menjaga satuan terpisah. Masalahnya kalau seorang muslim tahu istrinya kan tidak perlu dilihat oleh
laki-laki lain, maka lebih baik kan di satuan terpisah. Jadi khusus ibu-ibu saja. Ini kan baik. Jangan sampai tadi mantan datang tiba-tiba dia siapa Anda? Nah, apalagi kalau di Indonesia mantan yang bawa helikopter kan turun di lapangan. Sampai heran orang. Ada di Indonesia ada itu kejadian divideokan. Viral mantan ininya pacarnya datang bawa helikopter sehingga sebagian kain-kain pernikahan itu kan goyang-goyang besar. Kan orang Indonesia kalau sakit hatinya luar biasa dibalas. Jadi itu mendingan pakai satuan terpisah. Kalaupun tidak tadi minimal di laki-laki sebelah ini, laki-laki sebelah ini. Dan dibatasi kalau mau salaman khusus laki-laki saja bolehlah di sebagian. Mungkin itu kalau tidak bisa seperti itu tapi dibuat satuan terpisah tadi. Laki-laki ini kalau mau salaman di pihak sini, keluar dari sini. Masuknya juga pintunya berbeda. Alhamdulillah IO sekarang banyak sudah paham. Kalau tidak buat IO, maka pahamkan panitia buatan sendiri misalnya. Nah ini lebih baik. Ini saran sih. Kalau di kampung mungkin tidak ada biasa penghalang, nggak mungkin hijab masjid diambil kan. Susah kalau di kampung. Maka satuan terpisah mungkin paling real. Tapi dibagi nanti salamannya ke sini aja, salaman sih. Kalau ada bapak-bapak ingin protes, saya mau salaman, saya mah calon pengantin. Mohon maaf ini buat suaminya bukan buat Anda, misalkan. Kalau mau siap bertarung. Nah, kalau tidak maka pokoknya jawab dengan bahasa sesopan. Ini lebih baik. Ini lebih baik dan lebih selamat di akhirat. Lebih selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Konsultasi pernikahan ya. Semangat ini mudah-mudah semua ini. Nah, ada yang ingin bertanya? Baik. Alhamdulillah IO yang buat satuan terpisah ini di Jogja alhamdulillah sudah banyak dan sudah biasa. Dan ini lebih baik sehingga itu biasa lebih terarah sehingga dan itu juga mengurangi bisik-bisik dan lebih cepat biasanya. Lebih cepat karena biasanya bapak-bapak sudah pulang dipanggilkan oleh Nikmanas, istrinya ini sedang ditunggu di parkir ya, langsung datang dia. Tapi kalau ketemu sesama ini, wah biasanya lebih lama. Maka pakai batas waktu. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum ajma'in. Kita cukupkan di sini pernikahan Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.